Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita pada pagi hari ini melanjutkan materi pada minggu yang lalu tentang isim-isim yang dibaca rofa. Yang pertama fa'il kita sudah bahas, yang kedua naibul fa'il, yang ketiga dan yang keempat langsung ya. Fa'il, naibul fa'il, dan yang ketiga dan yang keempat adalah mubtada dan khobar. Apa sih mubtada itu? Babul mubtada'i wal khobari, ini bab menerangkan tentang mubtada dan khobar. Nah, dijelaskanlah nih satu-satu oleh Al-Imam Said Ahmad Zaini Dahlan dalam kitab Mukhtasar Jidan. Apa sih mubtada itu? Al-mubtada'u, bermula mubtada, huwa, itu ia mubtada, al-ismu, yang pertama isim, al-marfu'u, yang kedua dibaca rofa, yang ketiga al-ari anil awamilil labjiyati, yang sepi atau kosong dari amil-amil lafaz. Nah, jadi mubtada juga termasuk isim yang dibaca rofa. Nah, dalam kajian ini sekaligus mubtada dan khobar. Apa sih khobar? Sekaligus saja ibarat nanti dijelasinnya biar nyambung. Wal khobaru huwal ismu, wal khobaru huwal ismu, yang pertama juga isim ya, karena memang isim. Yang kedua al marfu'u, yang dibaca rofa, baik rofanya dengan domah maupun rofanya dengan waw maupun rofanya dengan alif. Yang ketiga al-musnadu ilaihi, yang disandarkan ilaihi, kepadanya ia mubtada, marju'nya atau rujunya ke mubtada. Al-musnadu, yang disandarkan ilaihi, kepadanya ia mubtada. Atau dengan kata lain, khobar itu adalah isim yang dibaca rofa yang terletak setelah mubtada. Di sini dijelaskan, yakni annal khabara huwal ismul marfu'ul musnadu ilal mubtada'i. Artinya atau maksudnya bahwasanya khobar itu isim yang dibaca rofa yang disandarkan kepada mubtada ya. Jadi mubtada dan khobar itu termasuk isim-isim yang dibaca rofa. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas masalah fa'il,
Yang kedua masalah naibul fa'il. Kalau fa'il setelah fi'il maklum. Tapi kalau naibul fa'il harus setelah fi'il majhul. Baik itu madi maupun mudhari. Jadi setelah fi'il madi majhul ataupun fi'il mudhari majhul, maka kedudukan setelah itu menjadi naibul fa'il. Kalau fa'il setelah fi'il maklum. Adapun pada kajian sekarang ini adalah mubtada dan khobar. Apa sih mubtada itu? Yang pertama al-ismu, isim. Ya. Baik dia isim ma'rifah maupun isim nakirah maupun isim mausul. Yang jelas syarat yang pertama mubtada harus isim. Yang kedua al-marfu'u yang dibaca rofa. Baik ropanya dengan domah maupun ropanya dengan wawu ataupun dengan alif. Yang jelas dia harus dibaca rofa. Yang ketiga, syarat dari mubtada adalah ari anil lafzi, kosong, sepi, sunyi daripada amil lafaz. Apa sih amil lafaz itu? Baik amil lafaz rofa yaitu jaa maupun amil lafaz nasab yaitu ro'aitu maupun amil nasab jer atau khofat yaitu marortu. Jadi apabila isim dibaca rofa yang sepi di depannya dari amil rofa, amil nasab, amil jer, maka kedudukannya menjadi mubtada. Intinya mubtada itu terletak di awal kalimat. Jadi dia harus memenuhi 3 syarat. Pertama isim, yang kedua dibaca rofa, yang ketiga sunyi dari amil rofa, nasab dan jr. Kalau dia sunyi dari amil rofa, nasab dan jr, maka kedudukan i'rabnya menjadi mubtada. Mana contohnya? Al-masjidu wasi'un. Bermula masjid itu luas. Al-masjidu kalimat isim. Yang kedua dibaca rofa dengan domah du. Yang ketiga terletak di awal kalimat. Ada enggak depan daripada lafaz al-masjidu? Enggak ada. Baik amil rofa, amil nasab, amil jr atau khofat, maka kedudukan al-masjidu di sini menjadi mubtada. Intinya mubtada itu di awal kalimat gitu aja. Isim yang dibaca rofa, baik tanda rofanya dengan domah, alif maupun wawu. Yang ketiga kosong dari amil lafzi, baik amil rofa, nasab, khofat. Mana amil rofa? Jaa. Mana amil nasab? Ro'aitu. Mana amil jer atau khofat? Marortu. Nah, kalau al-masjidu didahului dengan jaa, maka kedudukannya berubah. Kemasukan jaa. Nah, ini harus ditambah. Jaa telah datang. Ilal masjidi. Tuh, ilal masjidi. Ilal masjidi. Telah datang si fulan ke masjid. Nah, maka lafaz masjid di sini sudah tidak lagi menjadi mubtada. Kenapa? Karena didahului oleh 2. Yang pertama amil rofa, yang kedua huruf khofat. Berarti dia tidak terletak di awal kalimat.
maka kedudukan al-masjidi tidak lagi jadi mubtada, tetapi jadi jumlah jar majrur. Kemasukan ro'aitu. Nah, ro'aitu nambah lagi Muhammadan. Fil masjid. Oh, berubah lagi. Ro'aitu, aku melihat Muhammadan, si Muhammad, fil masjid, di dalam masjid. Nah, maka masjid di sini lagi tidak lagi menjadi mubtada. Kenapa? Karena didahului oleh amil nasab, yaitu ro'aitu. Ro'aitu itu aku melihat. Lihat siapa? Muhammad, dan si Muhammad fil masjidi, ada di dalam masjid. Maka Muhammadan di sini kedudukannya menjadi maf'ul. Atau kita ambil contoh begini. Muhammadun. Nah, berarti ini diambil nanti khobarnya dari jumlah jar majrur. Enggak apa-apa kalau khobar mah. Muhammadun fil masjid. Nanti dia khobarnya diambil dari jumlah jar majrur. Khobarnya Muhammadun fil masjid. Muhammad itu berada di dalam masjid. Nah, Muhammadun kedudukannya jadi mubtada, fil masjidi kedudukannya jadi khobar, cuma diambil dari jumlah jar majrur. Jadi nanti syarat khobar itu ada dua. Ya, nanti akan ketemu. Yang penting ini aja dulu. Jadi syarat mubtada yang pertama isim, yang kedua dibaca rofa, yang ketiga sunyi daripada amil rofa, amil nasab maupun amil jar atau khobar. Nah, sedangkan khobar yang pertama isim, yang kedua al-marfu juga dibaca rofa, yang ketiga ba'da mubtada, terletak setelah mubtada atau al-musnadu ilaihi. Al-musnadu ilaihi. Al-musnadu ilaihi. Nah, jadi dia terletak setelah mubtada. Al-musnadu yang disandarkan ilaihi, kepadanya ia khobar, ilahi kepadanya ia mubtada. Mana contohnya? Ya tadi kita udah ambil. Al-baitu jamilun. Rumah itu bagus. Al-baitu jadi mubtada, terletak di awal kalimat, dibaca rofa tu. Jamilun jadi khobarnya. Jamilun pertama isim, yang kedua dibaca rofa, yang ketiga terletak setelah mubtada. Maka kedudukan jamilun menjadi khobar. Al-masjidun mubtada, wasi'un khobar, al-baitu mubtada, jami'un khobar. Atau yang diambil dari jumlah jar majrur khobarnya, seperti alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu dalam surah pertama itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin. Tuh. Alhamdu ini kedudukannya jadi mubtada. Kenapa mubtada? Pertama isim, al tandanya. Yang kedua dibaca rofa, du, ya kan? Yang ketiga kosong daripada amil lapan, baik amil rofa, amil nasab, dan amil jr atau khobar. Maka
kedudukan alhamdu menjadi mubtada. Paham? Ya, jadi kesimpulannya mubtada itu yang pertama isim yang perlu dibaca rofa, yang ketiga terletak di awal kalimat. Itu aja udah. Pertama isim, yang kedua dibaca rofa, yang ketiga terletak di awal kalimat. Nah, sedangkan khobar yang pertama isim, yang kedua dibaca rofa, yang ketiga terletak setelah mubtada. Di sini dicontohkan oleh As-Said Ibnu Zaid Ad-Dahlan adalah nahu qaulika, seperti perkataan engkau, Zaidun qaimun, bermula si Zaid itu berdiri. Tuh, Zaidun qaimun. Nah, Zaidun qaimun, bermula si Zaid itu berdiri. Kalau bahasa Jawanya, Zaidun ari ki Zaid qaimun iku ngadeg. Jadi Zaidun qaimun bermula si Zaid itu berdiri. Nah, Zaidun jadi mubtada, dibaca rofa, terletak di awal kalimat. Qaimun menjadi khobar, dibaca rofa, terletak setelah mubtada. Jadi satu paket antara mubtada dan khobar. Nahu qaulika Zaidun qaimun, seperti lafaz Zaidun qaimun. Ada tamsil, ini contoh lil mubtada wal khabar, bagi mubtada dan khabar. Al mufradaini, keduanya diambil dari si mufrad. Jadi Zaidun qaimun mubtada yang diambil daripada isim mufrad. Nih i'rabnya. Fa Zaidun, maka lafaz Zaidun ismun itu jadi isim pertama, marfu'un yang kedua dibaca rofa, mujarradun yang kosong anil awamil lafziyati daripada amil-amil lafaz, fahuwa maka kedudukan lafaz Zaidun mubtadaun itu jadi mubtada. Warofihu, dan tanda rofanya al-ibtida di awal, wa huwa amilun itu namanya amil maknawi, lalabji bukan amil lafaz. Wa qaimun, dan lafaz qaimun ismun itu isim marfu dibaca rofa, musnadun yang disandarkan ilal mubtada kepada mubtada, fahuwa maka kedudukannya lafaz qaimun khabarun anhu itu menjadi khabar anhu akan ya mubtada, marfu'un dibaca rofa, wa rafi'u dan tanda rofanya al mubtada'u itu setelah lafaz mubtada. Wa zaidani qaimani, nah lafaz zaidani qaimani itu diambil dari isim tasniyah. Kalau Zaidun tanda rofanya domah karena isim mufrad. Wa zaidani qaimani, dan dua orang si Zaid itu ngadeg. Wa zaidani qaimani, dan dua orang si Zaid itu berdiri. Nah, zaidani jadi mubtada, dibaca rofa, tanda rofanya alif. Kenapa alif? Karena isim tasniyah. Qaimani jadi khobar pada waktu rofa, tanda rofanya alif. Kenapa alif? Karena isim tasniyah. Jadi ada yang bisa diambil dari isim mufrad, adapun bisa juga diambil dari isim tasniyah. Dan contoh yang ketiga, wa zaiduna qaimuna. Tuh.
Dan beberapa si Zaid itu berdiri. Beberapa si Zaid berarti banyak kan? Kalau Zaidani 2 orang si Zaid. Kalau Zaiduna beberapa si Zaid. Qaimuna itu berdiri. Jadi lafaz Zaiduna itu jadi mubtada pada waktu rofa, tanda rofanya wawu, pengganti daripada doma, karena dia jama mujakaris salim. Nah, di sini jadi i'rab. Wa hajalil mubtada wal khabari. Adapun lafaz Zaiduna qaimuna itu contoh daripada mubtada dan khabar al majmu'ina yang dikumpulkan, jamu mujakaris salim daripada jama mujakaris salim. Zaiduna maka lafaz Zaiduna mubtadaun itu jadi mubtada marfu'un, tanda rofanya bil wawi, dengan waw, niabatan ani doma, pengganti dari doma. Qaimuna khabaruhu, dan lafaz qaimuna itu kedudukannya jadi khabar. Kadzalika, karena demikian itu marfu'un bil wawi dibaca rofa juga dengan waw. Li'annahuma, karena keduanya jama mujakaris salim. Jadi lafaz Zaiduna qaimuna itu contoh mubtada dan khabar diambil dari jama mujakaris salim. Zaidun qaimun diambil dari isim mufrad, Zaidani qaimani diambil dari isim tasniyah, Zaiduna qaimuna diambil dari jama mujakaris salim. Zaidun dengan doma, Zaidani dengan alif, Zaiduna dengan waw. Nah, sama juga mubtada juga dibagi 2. Fa'il kan kemarin dibagi 2. Ada isim johir, ada isim domir. Sama, wal mubtada'u kismani, dan bermula mubtada itu terbagi 2. Atau dan bermula mubtada itu ada 2 bagian. Zohirun, yang pertama diambil dari isim johir. Wa mudmarun, yang kedua diambil daripada isim domir. Zohiru, maka mubtada yang diambil dari isim johir. Mata qaddama, apa-apa yang sudah didahulukan. Zikruhu, penyebutannya. Jadi maksudnya yang mubtada diambil dari isim johir itu sudah dijelaskan. Tadi maksudnya itu tadi. Zaidun qaimun, Zaidani qaimani, Zaiduna qaimuna, al masjidu wasi'un, al baitu jamilun, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, semua ini Zaidun qaimun, Zaidani qaimani, Zaiduna qaimuna, al masjidu wasi'un, al baitu jamilun, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini termasuk contoh mubtada yang diambil dari isim johir. Itu maksud kata ma taqaddama dzikruhu. Jadi sudah didahulukan ma, apa-apa, taqaddama yang telah didahului atau didahulukan, dzikruhu penjelasannya. Jadi udah dibahas tadi. Kalau mubtada yang diambil dari isim johir. Wal mudmaru, nah sekarang mubtada yang diambil dari isim domir. Isna syara, itu ada 12. Wahia, yaitu anak-anak. Wa nahnu, dan nahnu. Wa anta, dan anta. Wa anti, dan anti, artinya sama. Anak, saya.
nahnu kami atau kita, anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan, wa antuma dan antum kamu berdua laki-laki atau kamu berdua perempuan, wa antum dan kamu laki-laki banyak, wa antuna dan kamu perempuan banyak, wa huwa dan dia laki-laki, wahia dan dia perempuan, wa huma dia laki-laki maupun dia perempuan, wahum dan mereka laki-laki, wahunna dan mereka perempuan. Mana contohnya yang diambil dari isim domir? Ana qaimun. Pokoknya kalau isim domir yang tadi yang ada 12 terletak di awal kalimat, maka kedudukannya menjadi mubtada yang diambil dari isim domir. Ana qaimun. Oh. Ana qaimun. Saya berdiri atau saya itu berdiri. Ana jadi mubtada, pada waktu ropa tanda ropanya mahal. Jadi mahal doma. Qaimun jadi khobar. Ana jadi mubtada diambil dari isim domir. Pokoknya yang 12 itu huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antum antuna ana nahnu, apabila terletak di awal kalimat maka kedudukannya menjadi mubtada yang diambil dari isim domir. Ana qaimun, nahnu qaimuna, kami berdiri. Nah, cara ngi'rabnya kalau ana nih. Ana adalu alal mutakallimi, ana itu dhamir mutakallim. Saya. Ana domiru rofa munfasil, domir rofa munfasil, mubtada kedudukannya jadi mubtada mabni ala sukun, mabni atas sukun fi mahali rofa, dengan mahal rofa kedudukannya jadi mubtada. Jadi ana, kalau kita i'rab lengkapnya begini, ana domirun mutakallimun wa domiru munfasil mabni ala sukuni fi mahali raf'i mubtada'un, qaimun khabaruhu marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun. Harus ada dhahiratun. Kenapa? Karena khabarnya diambil dari isim johir. Sedangkan mubtadanya diambil dari isim domir. Anak mabni sukun mahal rofa. Nah kalau nahnu itu mulai dua. Dia dikatakan domir mutakalim wahdah, ada domir mutakalim muazzam. Kalau wahdah untuk manusia, kalau muazzam untuk Allah. Kalau Allah berbicara kami pantas. Nahnu nazalna, tuh termasuk contoh daripada mubtada yang diambil dari isim domir munfasil. Jadi domir nanti juga dibagi lagi, ada domir muttasil, ada domir munfasil, nanti ketemu. Nah ini termasuk dikatakan domir munfasil. Apa munfasil? Itu terpisah. Jadi antara lafaz dengan domirnya terpisah. Ana qaimun, ana mau qaimun terpisah enggak? Ya, terpisah.
Kalau dia nggak terpisah nanti jadi begini. Qaimi. Nah, qaimi namanya nggak terpisah. Qaimi. Nah, qaimi. Nah ini. Qaimi, saya berdiri juga artinya. Tapi kedudukan qaimi di sini nanti tidak jadi mubtada. Akan tetapi dia bisa jadi fa'il. Karena isim masdar beramal sama seperti fi'il maklum. Bisa jadi nanti kedudukannya jadi fa'il, tergantung siapul kalamnya. Tapi kalau ana qaimun itu udah pasti ana jadi mubtada. Diambil dari isim domir mutakallim mahal sukun, mabni sukun mahal rafa. Lagi gini aja sampai mana? Wa ma asbajal gitu ya. Ya. Paham enggak paham? Paham enggak? Ya, jadi intinya mubtada terletak di awal kalimat, khabar terletak setelah mubtada. Jadi syaratnya isim dibaca rofa, sunyi atau kosong dari ambil lafaz, baik ambil rofa, nasab atau khobar. Sedangkan khabar isim dibaca rofa terletak setelah mubtada. Khabar terbagi dua, ada yang diambil dari isim johir, ada yang diambil dari isim domir. Intinya maupun johir ataupun isim domir harus terletak di awal kalimat. Wama asbaha jalik, dan lafaz-lafaz yang menyerupai itu, maksudnya dari mulai huwa humahum, iya humahuna, anta antuma antum, anti antuma antuna, itu adalah contoh mubtada yang diambil dari isim domir munfasil. Tuh maksudnya wam asbajalik. Maksudnya kalau mau berikan contoh, bikin contoh sendiri. Nah, sekarang khabar. Wal khabaru, dan khabar qismani itu terbagi dua. Mufradun, yang pertama diambil dari mufrad. Wa ghairu mufradin, dan yang kedua diambil yang bukan mufrad. Wal muradu, yang dimaksud bil mufradi dengan mufrad di sini malaisa jumlatan, bukannya jumlah, wala syabihan, dan tidak menyerupai jumlah. Walau kana, meskipun masna itu isim tasniyah, au majmu'an atau jama'. Wal muradu bi ghairi mufrad, adapun yang dimaksud dengan bukan mufrad, al jumlatu, baik itu jumlah, au syabihan atau yang menyerupai jumlah. Al kalamu, kalam, al murakkab, yang tersusun min fi'lin, dari fi'il, wa fa'ilun, dan fa'il. Nah, contoh qama zaidun, seperti lafaz qama zaidun. Au minu, dari khabarin, atau daramu dari khabar zaidun qaimun, seperti lafaz zaidun qaimun. Wal murakabu, yang tersusun min fi'lin wa fa'ilin, dari fi'il dan fa'il, yusamma, dikatakan jumlatan fi'liyah, itu nama jumlah fi'liyah. Tuh. Fal mufradu, maka contoh khabar yang diambil dari mufrad, nahu zaidun qaimun, itu lafaz zaidun qaimun. Wa zaidani qaimani, dan lafaz zaidani qaimani. Wa zaiduna qaimuna, lafaz zaiduna qaimuna. Udah. Wa ghairul mufrad, dan adapun khabar yang diambil dari ghair mufrad,
Arba'atu asya itu ada 4. Al-jaru al-majrur, yang pertama jar majrur, jumlah ya, jumlah jar majrur. Wal jarfu, dan yang kedua jorob. Wal fa'ilu ma fa'ilhi, dan yang ketiga fi'il berserta fa'il. Yang keempat wal mubtada ma khabari, dan mubtada beserta khabar. Nah, dicontohkan satu persatu. Ya, jadi khabar itu sama sama mubtada. Ada 2. Kalau mubtada cuma isim johir dan isim domir. Tetapi kalau khabar beda dia. Dia diambil dari mufrad khabar. Khabar 2. Mufrad. Mufrad di sini adalah, di sini dijelaskan malaisa jumlatan wala syabihan. Dia bukan termasuk jumlah dan yang menyerupai jumlah. Maksudnya apa? Bukan diambil dari yang keempat nanti nih, yaitu jorob, jar majrur, fi'il dan fa'il, serta mubtada dan khobar. Jadi mufrad di situ adalah ma laisa jumlatan wala syabihan walau kana masna wa jama', meskipun dia terbentuk dari isim tasniah maupun jama' muzakkar. Nah, ini contohnya nih. Zaidun qaimun, Zaidani qaimani, Zaiduna qaimuna. Nah, meskipun dia tasniah, meskipun dia jamak, maka dia dikategorikan adalah mufrad. Karena ma laisa jumlatan wala syabihan, bukan tergolong jumlah dan bukan tergolong yang menyerupai jumlah. Nah, yang kedua ghairu mufrad. Khabarnya diambil dari yang bukan mufrad. Nah, dia ada 4. Pertama jumlah jar majrur atau khabar. Mana contohnya? Nah, di sini dijelaskan. Di sini dijelas Zaidun fiddari. Nah, Zaidun fiddari. Bermula si jadi itu ada di dalam rumah. Nah, Zaidun jadi mubtada, fiddari fa harfu jar, adari majrur dengan fi dengan kasroh, jumlah dari jar majrur. Nah, jadi khobar Zaid. Dia diambil dari namanya ghairu mufrad. Pokoknya yang diambil dari jumlah itu namanya ghairu mufrad. Itu yang jar majrur. Yang kedua jorob. Nanti ada jorob terbagi 2 lagi. Nanti deh ini ketemu. Karena jorob termasuk ya. Nah, jorob. Mana contohnya? Zaidun indaka, ya. Zaidun indaka, bermula si Zaid itu di sisi kamu. Indaka. Nah, bermula si Zaid itu ada posisinya di sisi kamu. Nah, indaka ini namanya zorob. Jorob makan. Jorob itu ada 2. Ada jorob makan, ada jorob zaman. Jorob makan artinya tempat, jorob zaman artinya waktu. Yang menjelaskan tentang waktu berarti itu jorob zaman. Yang menerangkan tentang tempat berarti jorob makan. Seperti Zaidun indaka. Zaidun itu di mana? Di sisi kamu.
Nah berarti indaka itu adalah zorob makan. Jumlah jorob makan mahal ropa jadi khobar zaidun. Jadi yang ghairul mufrad terbagi 4. Diambil dari jar majrur, diambil dari zum jorob, yang diambil lagi dari jumlah fi'il dan fa'il. Mana contohnya? Zaidun koma abuhu. Ini diambil dari jumlah fi'il dan fa'il. Zaidun koma abuhu. Bermula si Zaid itu telah berdiri bapaknya. Zaidun jadi mubtada, koma fi'il madi, abuhu jadi fa'il. Jumlah fi'il dan fa'il menjadi khobar Zaidun. Jadi Zaidun mubtadaun wa alamatu rafi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Qoma fi'lun madin mabni fatah johir. Abu fa'ilun marfu'un wa alamat rafi al-waw. Tanda rupanya dengan waw. Kenapa? Li asma'il khamsah dia. Karena termasuk isim yang 5. Apa aja? Abuka, ahuka, hamuka, puka, zumalin. Itu termasuk asmaul khamsah. Pada waktu ropa tanda ropanya waw. Niabatan ani domah, pengganti daripada domah. Kenapa? Karena asmaul khamsah. Nah baru wa jumlatu fi'lun wa fa'ilun fi mahalli raf'in khabaru zaidun. Itu namanya khabar yang ambil dari ghairul mufrad. Satu lagi berarti yang diambil dari mubtada dan khabar. Berarti ini ada mubtada sani, ada mubtada awal, ada mubtada sani namanya. Langsung jelasin. Yang ketiga. Yang keempat, apa? Wa zaidun jariyatuhu. Zaidun Jariyatuhu. Jariyatuhu. Jahibatun. Jariyatuhu jahibatun. Jahibatun. Jahibat. Nah, jariyatuhu bermula si Zaid itu pegawainya ya si Zaid pergi. Jariyah itu sebenarnya budak, tapi kalau sekarang jangan budak lah, kasihan ya. Pegawai lebih terhormat. Zaidun bermula si Zaid, zariyatuhu pegawainya, budaknya. Jahibatun itu pergi. I'rabnya nih. Berarti kalau ini diambil dari mubtada, jumlah mubtada dan khabar, maka dia membutuhkan mubtada sani. Maka i'rabnya Zaidun mubtada awal, begitu. Harus ada kata-kata awal. Kalau yang tadi Zaidun komabu, yang khabarnya diambil dari jumlah fi'liyah, maka nggak perlu diucapkan mubtada awal. Nah sedangkan yang diambil dari jumlah mubtada dan khobar, maka harus diucapkan mubtada awal. Kenapa? Biar tahu mana mubtada awal, mana mubtada sani. Zaidun mubtada awal marfu'un ala dhammah di annahu isim mufrad. Jariyatuhu mubtada sani gitu. Jariyatuhu mubtada sani pada waktu ropa tanda ropanya domah. Jariyatuhu mudhofu mudhofun nilai. Jahibatun khobar. Khobar mubtada sani gitu.
Jahibatun khobar mubtada sani marfu alamatu rafi dhammah li annahu ism mufrad. Nah, baru wa jumlatu mubtada wa jumlatu khobar wa jumlatu mubtada sani wa khobaruhu fi mahalli raf'in, jadi khobar mubtada awal. Kedudukannya apa? I'rabnya agak panjang. Jadi pertama kita i'rab dia jadi mubtada dulu, mubtada awal. Yang kedua i'rab mubtada sani dan khobar sani. Jumlah mubtada dan khobarnya mahal rofa jadi khobar mubtada awal gitu. Nih, kalau di sini jelas ini. Wajidun jariyatuhu jahibatun aja mislul khabari idza kana jumlatun ismiyatun wa i'rabuhu, dan kedudukan i'rabnya Zaidun mubtadaun, Zaid menjadi mubtada marfu'un dibaca rofa bidomati dengan dhamma dhahir. Wa jariyatuhu, dan lafaz jariyatu mubtadaun sani, kedudukannya menjadi i'rab mubtada sani marfu'un dibaca rofa bidomati dengan dhamma dhahir. Wal mubtada'u sani wa khobaruhu, tuh kan? Mubtada sani dan khobarnya khobar mubtada awal menjadi khobar mubtada awal. Jadi i'rabnya Zaidun jadi mubtada awal, jariyatu jadi mubtada sani, jahibatun jadi khobar mubtada sani. Nah, jumlah mubtada sani dan khobarnya mahal rofa baru menjadi khobar awal. Ya, Ustaz, maaf diganggu nih. Kenapa itu? Undangan ada saat penjemuin. Oh iya, ngomel dulu nggak? Makasih dah, orang lagi jalan ngaji. Iya. Ada nanya Haji Sarot, gimana sih rumahnya Haji Sarot ya? Haji Sarot, nyelonong aja lurus. Ngurus, Oh, paling depan. depan. Dari sini lurus aja. Belum berangkat lagi ya? Iya, Yang berangkat kedua? Lurus aja. Oh lurus, Lurus aja. Ada rumah warna pink. pink ya? Ya udah dah. Ya. Mau cerita maaf Ayo, Ustaz, ayo, ayo. ya? Iya. Halo. Ya, itu namanya khobar yang diambil dari jumlah ghairu mufrad. Jadi khobar ada dua, ada yang mufrad, ada ghairu mufrad. Kalau mufrad itu Zaidun qaimun, Zaidani qaimani, Zaiduna qaimuna. Meskipun dia berbentuk tasniah maupun dia muzakkar salim, dia tidak tergolong termasuk jumlah. Nah, sedangkan ghairu mufrad itu diambil dari jumlah jar majrur, jumlah fi'liyah, dan jumlah ismiyah. Ismiyah itu maksudnya mubtada dan khobar. Paham? Ada pertanyaan? Ada ketinggalan nggak? Artinya gimana tuh? Al-juru wal Al-jaru. Iya, al-jaru wal majrur. Al-jaru wal majruru. Al-jaru jer, wal majruru yang dimajrurkan atau yang dikasrohkan gitu aja. Wa zarfu dan zorob, wal fi'lu dan fi'il maf'alih berserta fa'ilnya, wa mubtada'u dan mubtada ma khabari berserta khabarnya. Nahu qaulika seperti ucapan engkau, Zaidun fidari, bermula si Zaid itu ada di dalam rumah. Wa Zaidun indaka, dan bermula si Zaid itu ada di sisi engkau, di sisi kamu. Wa Zaidun qamabuhu, dan Zaid itu berdiri bapaknya ya si Zaid. Wa Zaidun zariyatu jaibatun, dan bermula si Zaid. Zariyatuhu itu budaknya ya si Zaid, atau pembantunya si Zaid, atau jongosnya si Zaid. Jahibatun itu
pergi. Dah yang terakhir itu contoh daripada khobar yang diambil dari ghairul mufrad, yaitu karena dia diambil dari jumlah. Yang pertama jumlah jar majrur, yang kedua jumlah jorob, yang kedua jumlah fi'liyah, yang keempat jumlah ismiyah. Itu namanya khobar yang diambil dari ghairul mufrad. Ambil.